Ayyul fitani asyad, apakah fitnah yang paling parah? Apakah musibah yang paling parah? Maka sahabat yang mulia ini Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, an yu'rada 'alaikal khair wasyarr. Musibah yang paling parah adalah ketika dihadapkan di hadapanmu kebaikan dan keburukan, fala tadri ayyahuma tarkab, tetapi engkau tidak tahu mau pilih yang mana. Ini musibah paling besar. Ketika kita dihadapkan antara kebenaran dengan keburukan, kebenaran dengan kebatilan, kebaikan dengan keburukan, tetapi kita tidak tahu harus mengambil yang mana. Kalau seandainya kita berhadapan dengan dua kebaikan dan kita harus memilih salah satunya, wajar kita bingung. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang ini baik, yang ini baik. Tapi kita harus ambil salah satunya, wajar kita bingung, dua-duanya baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita dihadapkan di hadapan dua keburukan dan kita dipaksa oleh keadaan untuk memilih salah satu dari dua keburukan, wajar kita bingung, dua-duanya buruk. Tapi yang ini, yang satunya baik, yang satunya buruk, yang satunya hak, yang satunya adalah kebatilan, lalu bingung mau milih yang mana. Ini kan musibah. Ya. Pilihannya jelas. Kalau antum dihadapkan antara tauhid dengan syirik, mau ambil yang mana? Jelas tauhid. Ketika dihadapkan dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang satunya bukan ajaran beliau, mana yang antum pilih? Ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, jelas pilihannya. Namun Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, ketika seseorang tidak tahu harus memilih yang mana, kebaikan atau keburukan, inilah dia fitnah yang paling parah, musibah yang paling parah. Dan itu dampak dari dosa dan maksiat. Jadi beliau di sini mengatakan, apabila hati telah buta, wa dha'uf atau melemah, penglihatan hati itu melemah, fatahu, maka hati akan kehilangan kemampuannya min ma'rifatil huda, untuk mengenal petunjuk, mengenal kebaikan, mengenal kebenaran. Wa quwwatihi, dan dia akan hilang kekuatannya ala tanfidhihi, untuk menerapkan kebenaran itu, untuk melakukan kebenaran itu. Ya. Kadang dia tahu itu benar, tetapi dia tidak mampu mengerjakannya. Dia tidak mampu, diakibatkan oleh dosa dan maksiat. Ada juga orang yang tidak mampu, ya bukan disebabkan oleh dosa dan maksiat, bukan. Tapi yang ini hilang kemampuan hatinya tersebut atau kemampuan dirinya untuk tanfidh, menjalankan kebenaran itu, fi nafsihi, pada dirinya sendiri, wa fi ghairihi, dan pada selainnya seperti keluarganya. Kalau dia menjadi kepala keluarga, akhirnya dia biarkan keluarganya melakukan dosa dan maksiat. Untuk negur mereka dia nggak bisa, sehingga jadilah dia kepala keluarga yang dayyuth. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga dayyuth. Ketika beliau ditanya apa itu dayyuth, beliau mengatakan alladzi yukirru ala ahli su, yaitu kepala keluarga yang membiarkan keburukan di tengah keluarganya. Dia tahu itu buruk tetapi tidak mampu, padahal itu istrinya, padahal itu anaknya. Subhanallah, akibat dosa dan maksiat. Jadi fi nafsihi, baik pada dirinya dia tidak bisa menerapkan kebenaran, wa fi ghairihi, ataupun pada orang lain, bihasbi dha'fi basiratihi wa quwwatihi, dan ketidakmampuannya itu bergantung pada kelemahan penglihatan hatinya dan kekuatan hatinya. Semakin lemah penglihatan hatinya, maka semakin tidak mampu dia mengenali kebenaran dan tidak mampu untuk menerapkan kebenaran. Ya. Fa innal kamalal insaniyah, padahal kesempurnaan seorang manusia, kalau antum ingin sempurna menjadi seorang manusia, kata beliau, madaruhu ala aslain, kesempurnaan manusia itu madaruhu, porosnya, ala aslain, dibangun di atas dua perkara. Kesempurnaan seorang manusia, laki maupun perempuan, dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, ma'rifatil haqqi minal batil, ketika orang tersebut bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil. Ini yang pertama. Dia tahu yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
Sedangkan yang kedua, wa itharihi alaih, dia bisa memenangkan yang hak itu di atas yang batil. Dia tahu dulu itu hak. Setelah dia tahu, maka dia ambil yang hak itu lalu dia terapkan. Inilah kesempurnaan seorang manusia. Dan itulah doa para salaf. Pernah saya sampaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya Madzahib Ahli Sunnah. Dia mengatakan di antara doa para salaf, kalau berkaitan dengan kebenaran, para salaf meminta dua. Kalau berkaitan dengan kebatilan, mereka juga meminta dua. Jadi kalau antum ingin meminta kepada Allah berkaitan dengan kebenaran, mintalah yang dua ini. Dan kalau antum ingin meminta kepada Allah berkaitan dengan kebatilan, keburukan, mintalah yang dua yang akan kita sebutkan ini. Apa doa mereka? Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Itu berkaitan dengan yang hak, kebenaran. Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai kebenaran. Karena ada orang melihat kebenaran sebagai kebatilan. Betapa banyak orang melihat syirik sebagai tauhid. Betapa banyak orang memandang tauhid sebagai kesesatan. Terbalik pandangannya. Maka yang pertama terkait dengan kebenaran, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran itu sebagai kebenaran. Permintaan yang kedua, warzuqni ittiba'ah, dan berikan kepadaku kekuatan untuk mengikutinya. Ini permintaan. Kadang kita sudah tahu itu benar, tapi nggak bisa kita ikuti. Ya. Kemudian berkaitan dengan kebatilan, permintaannya juga dua. Wa arinil batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebatilan sebagai kebatilan. Kemudian permintaan yang kedua, warzuqni jitinabah, dan anugerahkan kepadaku kemampuan untuk meninggalkannya. Karena seseorang terkadang dia sudah tahu itu batil tetapi belum bisa dia tinggalkan. Dorongan hawa nafsu. Saya yakin rata-rata kita jamaah sunnah yang ngaji sunnah ini, rata-rata kita sudah tahu hukum riba. Tapi masih ada tidak jamaah sunnah melakukan riba? Masih banyak yang suka ngebang. Mohon maaf, bukan ngebang azan ya. Tahu itu riba, tahu itu riba. Ya. Apalagi kalau kita bicara dosa yang lain. Ya, dosa-dosa yang lain. Jadi itu dia ikhwan. Minta kepada Allah dua perkara berkaitan dengan kebenaran dan berkaitan dengan kebatilan. Berkaitan dengan kebenaran, apa yang kita minta? Yang pertama, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang hak sebagai hak, yang benar sebagai kebenaran. Kemudian yang kedua, warzuqni ittiba'ah, dan anugerahkan kepadaku kemampuan untuk mengikutinya. Berkaitan dengan keburukan, wa arinil batila batila, tunjukkan atau perlihatkan kepadaku yang batil sebagai batil. Permintaan yang kedua, warzuqni jitinabah, dan anugerahkan kepadaku kekuatan untuk menjauhinya. Baik. Di sana kesempurnaan seorang manusia. Ketika dia tahu ini benar, ini salah, lalu dia ambil yang benar dan dia buang yang salah. Wa ma tafawatat, dan tidaklah berbeda-beda manazilul khalqi, kedudukan manusia, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukan manusia di sisi Allah itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda-beda. Kan sama, beda-beda. Bukankah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Paling mulia, menunjukkan ada yang kurang mulia. Kata beliau di sini, di antara sebab yang menjadikan perbedaan manusia atau perbedaan kedudukan manusia di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat, tidaklah perbedaan kedudukan mereka itu terjadi illa kecuali
biqadri seukuran tafawuti manazilihim, perbedaan kedudukan mereka fi hadainil amrain, dalam dua perkara yang telah kita sebutkan tadi. Sama tidak antara orang yang mengenal kebenaran dengan kebatilan dengan orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang batil? Sama tidak antara orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu dia ambil yang benar, lalu dia buang yang batil, antara orang yang dia sudah kenal mana yang benar, mana yang salah, tetapi masih dia ambil yang salah? Sama tidak? Tidak. Ini yang membedakan kedudukan kita di sisi Allah. Ketika berbeda kita di dalam dua perkara ini, maka berbedalah kita di sisi Allah. Wahuma, dan dua perkara inilah alladzani athnallahu subhanahu, yang membuat Allah memuji dan menyanjung ala anbiya'ihi bihima, para nabinya. Dua perkara inilah yang membuat Allah menyanjung para nabinya. Tentu manusia yang paling tinggi kedudukannya di dalam mengenal kebenaran dan kebatilan siapa? Para nabi, para rasul. Dan manusia yang paling kuat untuk mengambil kebenaran dan menjauhi keburukan siapa? Para nabi, para rasul. Gara-gara dua perkara ini Allah memuji para nabi dan para rasulnya. Nanti antum lihat dalam surah Shad ayat 45, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, Allah menyebutkan wadhkur ibadana, dan ceritakanlah tentang hamba-hamba kami. Ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi, para pemilik kekuatan, wal absar, dan para pemilik penglihatan. Ingat hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki penglihatan. Fal aidi, yang dimaksud kekuatan dalam ayat ini, al-qawiyyu fi tanfidhil haq, yaitu kuat di dalam menjalankan kebenaran. Antum lihat Nabi Ibrahim, seorang diri di zamannya, sampai dia dilemparkan kemana? Ke dalam api. Kuat. Iya, kuat. Itu yang dimaksud dengan aidi di sini. Mereka para pemilik aidi, kekuatan, al-qawiyyu fi tanfidhil haq, yaitu mereka kuat di dalam menjalankan kebenaran. Wal absar, dan mereka memiliki penglihatan, al-basairu fid din, yaitu penglihatan dalam agama, tahu mana yang benar, mana yang salah. Fawasafahum, dalam ayat ini Allah mensifati para nabinya bikamali idrakil haqqi. Allah sifati mereka dengan dua sifat. Sifat yang pertama, kamal, kesempurnaan, idrakil haq, kesempurnaan pengetahuan mereka terhadap kebenaran, wa kamali tanfidhihi, dan yang kedua, kesempurnaan mereka di dalam menjalankan kebenaran itu. Ya. Baik. Manusia di dalam dua perkara ini terbagi menjadi 4. Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim di sini. Ini penting sekali. Saya tidak tahu kita di bagian yang mana ini. Ya. Mudah-mudahan yang pertama ini ya, yang bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, kemudian bisa mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Kata beliau, wangqasaman nas, dan manusia terbagi fi hadzal maqam, di dalam urusan ini, arba'ata aqsam, menjadi 4 bagian. Fahaula, tetapi yang pertama yang disebutkan tadi, asyraful aqsam, merupakan golongan yang paling mulia, minal khalqi, di kalangan makhluk, wa akramuhum indallah, dan merekalah yang paling mulia di sisi Allah. Golongan yang pertama, yang mereka mengetahui kebenaran, tahu kebatilan, lalu mereka jalankan yang benar dan mereka tinggalkan yang batil. Ini golongan pertama sudah disebut. Merekalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Al-qismu tsani, golongan yang kedua, macam yang kedua, aqsu haula, adalah lawan dari golongan yang pertama. Man la basirata lahu fid din, yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan melihat di dalam urusan agama. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wala quwwata, serta tidak memiliki kekuatan ala tanfidhil haq, untuk menjalankan kebenaran. Yang pertama, dia tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ditambah lagi, ketika ada orang yang ngasih tahu dia ini loh yang benar, gak mampu dia jalankan.
Baik, ini golongan yang keberapa? Kedua. Kata beliau, saya tidak tahu apakah ini fenomena di zaman beliau, kenyataan di zaman beliau, ataukah masih sampai sekarang. Kata beliau, wahum aktsaru hadzal khalqi, dan golongan yang kedua ini mengambil bagian paling besar di kalangan manusia. Merekalah kebanyakan manusia. Merekalah kebanyakan manusia, kata beliau. Ya, yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Campur baur, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Campur baur semuanya. Ketika dikasih tahu, ini loh yang halal, ini haram, oh nggak bisa diambil yang halal. Wahum aktsaru hadzal khalqi, mereka adalah kebanyakan dari manusia ini. Golongan yang kedua. Nasallallahu salam al afiyah. Alladzina ru'yatuhum, yang penglihatan mereka qadal uyun. Penglihatan mereka itu qada itu artinya kotoran, al-uyun kotoran mata. Artinya seolah-olah mata hati mereka itu penuh dengan kotoran sebagaimana mata kepala. Ya. Ketika seseorang sakit mata kemudian penuh kotoran, bisa melihat dengan jelas? Tidak bisa. Wahummal arwah, ruh mereka demam, kata beliau. Ya, subhanallah, ruh mereka demam. Wasaqmil qulub, hati mereka sakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Yudayyiquna ad-diyar, keberadaan mereka di atas muka bumi hanya mempersempit bumi ini, kata. Nasallallahu alaihi wasallam. Yudayyiquna ad-diyar, mempersempit bumi. Wa yugluna al-as'ar, keberadaan mereka hanya membuat harga menjadi mahal. Ketika manusia banyak, barangnya sedikit, apa yang terjadi? Mahal. Keberadaan mereka membuat barang menjadi mahal. Wala yustafadu bisuhbatihim, tidak ada manfaat yang bisa diambil bisuhbatihim ketika berkawan dengan mereka, illa al-'aru wasyanar, kecuali hanya aib dan celah saja. Aib berteman dengan orang-orang seperti ini. Ya. Aib. Al-Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada yang berani berteman dengan orang yang punya aib seperti ini, kecuali orang tersebut siap untuk menerima aib. Ya. Jadi subhanallah, ini golongan yang kedua. Nasallallahu salam al-afiyah. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan keberadaan mereka itu gak ada manfaatnya, hanya mempersempit apa? Bumi. Akhirnya antum gak dapat kapelingan. Rumah kecil jadinya, ya. Subhanallah. Wa yugluna al-as'ar, hanya membuat harga menjadi mahal. Sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga. Man lahu basiratun bil haqq, adalah orang yang memiliki penglihatan terhadap kebenaran. Wa ma'rifatun bihi, dan bisa mengenal kebenaran. Dia tahu ini benar, ini salah. Lakinnahu dha'if, tetapi dia lemah. La quwwata lahu, tidak punya kekuatan ala tanfidhihi, untuk menjalankan kebenaran itu, walad da'wati ilaihi, apalagi mengajak orang kepada kebenaran. Ya. Kerja sebagai pegawai misalkan, mohon maaf, sudah tiba waktu sholat, dia tahu harus sholat, tapi nggak punya kekuatan, takut untuk dipecat kalau pergi sholat. Ya. Akhirnya yang tadi dia berangkat pakai peci, pecinya dilepas ini. Subhanallah. Akhirnya dilepas. Ada orang yang seperti ini, sudah tahu mana yang hak, mana yang benar, lakinnahu dha'if, lemah. La quwwata lahu, tidak punya kekuatan ala tanfidhihi, untuk menjalankannya pada dirinya. Ada sebagian orang bahkan, suatu contoh, malu untuk memelihara jenggot. Dia tahu jenggot itu sunnah Nabi SAW dan wajib, ya. Tapi dia malu. Ketika dia bercermin, mulai tumbuh ini lagi. Baik. Walad da'wati ilaihi, apalagi ngajak orang kepada kebenaran. Wa hadza halul mu'minid dha'if, ini adalah keadaan seorang mukmin yang lemah. Wal mu'minul qawi, dan mukmin yang kuat, khairun, lebih baik,
wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minhu, daripada mukmin yang lemah seperti ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Makanya yang dimaksud dengan kuat dalam hadis itu, yang paling pertama adalah kuat di dalam urusan agama. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang dimaksud dengan kekuatan di dalam hadis ini yang pertama kali adalah kekuatan dalam urusan agama, bukan hanya kuat fisik. Bukan hanya kuat fisik. Kuat dalam urusan agama, urusan akhirat. Bukan sebatas kuat fisik. Kalau sekedar kuat fisik tetapi lemah dalam urusan agama, lemah iman, justru itu akan membahayakannya. Ya, bisa jadi gara-gara tubuhnya kuat tetapi imannya lemah, akhirnya dia jadi preman, ngandelin kekuatannya. Jadi kekuatan iman itu yang pertama kali masuk dalam hadis tersebut. Ya. Makanya sering kita sampaikan, terkadang ada, mohon maaf, ada sebagian pemuda, teman-teman pemuda itu, subhanallah, sanggup dia mendaki Gunung Rinjani. Berapa hari naiknya? Enggak, naiknya saja 2 hari. Baik, subhanallah, Gunung Rinjani sanggup. Tapi ketika azan berkumandang dari masjid di samping rumahnya, enggak sanggup dia, berat. Apa ini yang dimaksud dengan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, kuat fisik? Tidak. Pernah saya ceritakan kepada antum sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Bukan berarti tidak boleh bagi antum untuk menguatkan fisik antum, silahkan. Silahkan. Ya. Antum punya 6 pack, 8 pack, silahkan. Ya. 6 pack, 8 pack, 10 pack, silahkan. Silahkan. Ya. Antum kuat fisik silahkan, tapi yang paling penting kuat apa? Iman. Syekh Abdul Razak menceritakan, dan ini pernah saya sampaikan dalam salah satu potongan video beliau. Syekh Abdul Razak mengatakan, alhamdulillah saya sampai sekarang belum bisa melupakan kisah ini, kata beliau. Kejadian yang saya saksikan langsung, dan sepertinya itu adalah orang Indonesia, kata beliau. Beliau sebutkan itu karena beliau sering datang Indonesia, ketahuan wajah orang Indonesia, sepertinya orang Indonesia. Kejadiannya di bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Sepertinya orang Indonesia ini dia umroh, adakan paket umroh 10 terakhir itu, i'tikaf di Masjid Nabawi misalkan. Baik. Dan biasanya di Masjid Nabawi kalau 10 malam terakhir, kadang sholat tarawihnya itu 3 juz, kadang, atau bahkan lebih daripada itu. Di depan saya ada seorang laki-laki, dia sholat tarawih dari awal sampai akhir dalam keadaan berdiri, padahal salah satu kakinya buntung dan dia tidak menggunakan tongkat sama sekali. Berapa juz? 3 juz lebih. Berdiri. Subhanallah. Berdiri dari awal dan dia tidak duduk sama sekali. Iya, tidak duduk sama sekali. Kakinya buntung satu. Dan kalau dia pakai tongkat wajar, tetapi ini tanpa tongkat. Ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang pengaruh dari kuatnya iman, ya, pengaruh dari kuatnya iman. Jadi kita kembali. Jadi golongan yang ketiga adalah ada orang yang mampu mengetahui mana yang benar, mana yang salah, tapi lemah di dalam menerapkannya, apalagi ngajak orang. Golongan yang keempat, man lahu quwwatun, orang yang punya kekuatan, wa himmatun, punya tekad, wa azimatun, punya semangat, lakinnahu dha'iful basirah, tetapi penglihatannya lemah fiddin, dalam urusan agama. Ini juga bahaya. Sekedar modal semangat, tidak dibarengi dengan modal ilmu, bahaya. Akhirnya asal tabrak saja, tidak pikir ini maslahat atau mafsadat, tidak pikir, semangat. Ya. Kemarin saya lihat kajian Ustadz kita, Ustadz Ibnu Hibban yang di Al-Irsyad itu yang beliau bahas. Efek ilmu itu bisa membedakan mana maslahat, mana mafsadat, kapan dia akan berbicara, kapan tidak, kapan dia bersikap. Ini efek ilmu, bukan sebatas semangat.
Ya. Bahaya jemaah sekalian sebatas semangat ini. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim di sini, la yakadu, golongan yang keempat ini hampir la yakadu yumayyiz, hampir tidak bisa membedakan baina awliya'ir rahman, antara wali-wali Allah wa awliya'i syaitan, dan wali-wali syaitan. Lemah dalam urusan ilmu. Bal yahsabu, justru dia menganggap kulla sauda, semua yang hitam, tamrotan, itu kurma. Paham antum? Setiap kali dia melihat ada benda hitam, kurma itu katanya. Baik. Semangat. Wa kulla bayda, dan dia melihat setiap yang putih, syahmah, sebagai lemak. Yang hitam semuanya apa? Kurma. Yang putih, lemak. Yahsabul waram, bahkan luka yang membengkak dia anggap syahman, itu lemak. Masya Allah, antum gemuk padahal orang sedang baik, Masya Allah, antum gemuk. Wad-dawa an-nafi' summan, dan dia memandang ad-dawa an-nafi', obat yang bermanfaat, summan, sebagai racun. Semua diterjang, tidak bisa ini. Ya. Ini modal semangat, dan ini bahaya terutama di zaman fitnah. Saya bacakan antum salah satu ucapan dari Syekhuna Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fiqhul Fitan, fikih di dalam menghadapi fitnah. Beliau katakan al-aslu tsamin ashar, fikih fitnah yang ke-18. Ada banyak fikih yang beliau sebutkan terkait dengan fitnah. Yang ke-18, min fiqhil fitani, di antara fikih ketika hidup di zaman fitnah, ada muttiba'il awatif, jangan selalu mengikuti perasaan dan semangat. Fiha, di dalam zaman fitnah, jangan. Wa taqyidul awatif bil aql, harus semangat itu, semangat dan perasaan itu harus diikat dengan akal. Wa taqyidul aqli, dan akal tersebut diikat bisyar'i, dengan syariat. Perasaannya diikat dengan akal, semangatnya diikat dengan akal, kemudian akalnya diikat dengan apa? Syariat. Ya. Bukan berarti kita membuang semangat dan perasaan, tidak, akan tetapi jangan kedepankan dia. Ini berbahaya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sering mengatakan al-awatif bidunil ilmi, semangat tanpa ilmu, awasif. Semangat itu bahasa Arabnya awatif. Awatif, semangat perasaan. Awatif tanpa ilmu, dia bisa menjadi awasif. Ada awatif, yang kedua apa? Awasif. Awatif tanpa ilmu, semangat tanpa ilmu, dia menjadi awasif. Apa arti awasif? Badai, yang akhirnya menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan dirinya, bisa menghancurkan dakwah. Hanya modal semangat bisa menghancurkan dakwah. Yang awalnya kajian diizinkan, akhirnya ditutup gara-gara semangat sebagian orang. Ya. Jadi jemaah sekalian, golongan yang keempat ini juga berbahaya. Hanya punya kekuatan, punya semangat, tetapi tidak punya apa? Penglihatan dan ilmu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan ini terkait dengan masalah semangat. Ya, seseorang itu tidak boleh dia hanya mengikuti semangat dan perasaan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad, Al-Miqdad bin Amr, atau yang lebih dikenal dengan Al-Miqdad ibnul Aswad. Ya. Al-Miqdad ibnul Aswad. Dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku bertemu dengan seorang laki-laki dari kalangan orang kafir? Aku bertemu, berhadapan dengan seorang laki-laki dari kalangan orang kafir. Faktatalna, kami pun berperang. Kami berperang.
saya melawan orang kafir itu berperang. Fadaraba ihda yadayya bisayf. Tetapi ternyata dia berhasil memotong tangan saya dengan pedangnya. Ya, ketika tanding lawan dia, tiba-tiba berhasil dia potong tangan saya dengan pedangnya. Faqata'aha, putuslah tangan saya oleh dia. Thumma ladha minni bisyajarah. Setelah dia berhasil memotong tangan saya, dia pun bersembunyi ke sebuah pohon. Dia menghindar kemudian berlindung di balik sebuah pohon. Faqal, saya mengejarnya. Ketika saya sampai di hadapannya untuk membalas, tiba-tiba dia mengatakan, aslamtu lillah, aku masuk Islam. Nah, kalau kita bawa, nanti aja Islamnya ya. Tangan saya sudah potong satu, masa ente sudah mau masuk Islam? Nanti aja. Tiba-tiba dia mengatakan, aslamtu lillah, aku masuk Islam. Berserah diri kepada Allah. Aqtuluhu ya Rasulullah, boleh tidak saya bunuh dia wahai Rasul? Kalau perasaan, ikut perasaan harus. Kalau ikut perasaan, boleh tidak saya bunuh dia? Ba'da an qalaha, setelah dia ucap kalimat itu, kalimat untuk masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la taqtulhu, jangan engkau bunuh dia. Faqala ya Rasulullah, Miqdad ini kayaknya belum puas. Ya Rasulullah, innahu qata'a ihda yadayya. Saya ulangi wahai Rasul, dia berhasil memotong salah satu tangan saya. Dia berhasil memotong salah satu tangan saya. Thumma qala ba'da dhalika ba'da ma qata'aha. Setelah itu baru dia mengatakan mau masuk Islam. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taqtulhu, sekali lagi jangan engkau coba-coba membunuhnya. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatuka qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Subhanallah. Kalau engkau sampai membunuhnya, ya, padahal dia sudah masuk, kalau sampai engkau membunuhnya, maka engkau sama seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat itu. Dan dia sama sepertimu. Engkau sama seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat itu, dan engkau dan dia sama sepertimu. Apa maksudnya? Dikhawatirkan engkau keluar dari Islam. Kan sebelum dia mengucapkan itu dia orang apa? Orang kafir. Kalau engkau sampai membunuhnya, maka engkau sama seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat itu, sedangkan dia sepertimu. Sepertimu yaitu sebelum engkau membunuhnya. Sepertimu sebelum engkau membunuhnya. Apa statusnya Miqdad? Lihat, bayangkan jemaah sekalian. Syekh Saleh As-Sindi, Syekh Saleh Sindi hafizahullah, ketika membawakan hadis ini beliau mengatakan, perhatikan hadis ini tentang bahayanya hanya mengikuti perasaan. Dalam keadaan seperti ini, bayangkan jemaah sekalian. Ya, bayangkan. Ya. Oleh karena itu, hanya punya semangat saja, tapi tidak punya ilmu, maka ini kurang baik. Jadi ada 4 golongan. Golongan yang pertama, punya ilmu dan punya semangat, ya, kekuatan. Golongan yang kedua, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, ya. Golongan yang ketiga, punya ilmu tetapi tidak punya kekuatan, lemah. Golongan yang keempat, hanya punya kekuatan, modal semangat, tetapi tidak punya ilmu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walaysa fi haula, 3 golongan yang terakhir ini, 3 golongan yang terakhir ini, tidak ada seorang pun dari mereka man yasluhu, yang pantas lil imamati fid din, untuk menjadi pemimpin dalam urusan agama. 3 golongan yang terakhir, yang tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, punya ilmu tapi tidak punya kekuatan, punya kekuatan tapi tidak punya ilmu. Ya. Ada orang punya ilmu tapi tidak punya kekuatan. Akhirnya yang benar itu disembunyikan terus. Disembunyikan terus. Ya. Wala huwa mawdi'un laha siwal qismil awal. Tidak ada yang pantas untuk menjadi
pemimpin dalam urusan agama siwa selain al-qismil awal, golongan yang pertama yang punya ilmu dan punya kekuatan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna, dan kami jadikan minhum, di antara mereka, a'immatan, pemimpin-pemimpin. Maksudnya menjadi orang yang di depan. Yahduna bi amrina, mereka menunjukkan orang lain dengan amrina, dengan perintah kami, dengan urusan kami. Maksudnya mereka punya ilmu. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka juga punya keyakinan. Sabar dan yakin. Sabar itu berkaitan dengan apa? Ilmu atau kekuatan? Kekuatan. Sabar itu berkaitan dengan apa? Kekuatan. Ya. Sabar menjalankan ketaatan, kurang-kurang sabarnya kita akan lemah. Sabar meninggalkan kemaksiatan, kurang-kurang sabarnya kita akan lemah. Sabar di dalam menerima cobaan, kurang-kurang sabarnya kita akan lemah. Adapun al-yakin itu berkaitan dengan apa? Ilmu. Seseorang semakin tinggi ilmunya, maka semakin kuat keyakinannya. Nah, Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin ketika mereka memiliki dua modal ini. Lamma sabaru, punya kesabaran, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka punya apa? Keyakinan, yaitu ilmu. Fa akhbara subhanah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna bisabri, bahwa dengan kesabaran, wal yakini, dan keyakinan, nalu, mereka mendapatkan al-imamata fid din, kepemimpinan dalam urusan agama. Wa haula, dan mereka ini, humul ladzina istathnahumullah subhanah, mereka lah orang-orang yang istathnahumullah, yang Allah kecualikan, min jumlatil khasirin, dari kalangan orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr. Hukum asalnya manusia berada dalam kerugian. Orang yang Allah kecualikan adalah orang yang seperti ini, yang punya kesabaran dan punya keyakinan. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dulu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. InsyaAllah satu pertemuan lagi kita akan selesai dari pembahasan dampak-dampak atau hukuman-hukuman terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Satu pertemuan lagi insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan, persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sini ada pertanyaan. Subhanallah. Apakah termasuk dayyuth Nabi Nuh dan nabi yang lain yang tidak mampu mengajak istri dan anaknya ke jalan yang benar? Tentu tidak. Lihat hadis Nabi SAW. Apa itu dayyuth? Alladhi yuqirru ala ahlihi su', yang membiarkan keburukan di tengah keluarganya. Nabi Nuh membiarkan tidak? Tidak. Beliau tidak membiarkan. Beliau terus dakwahi. Ya. Akan banyak nabi yang dayyuth kalau seperti itu. Ya. Taib. Jadi yang dayyuth itu yang membiarkan. Membiarkan. Nabi Nuh sudah. Beliau sudah ini. Beliau punya kekuatan untuk mendakwahi. Akan tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukum menggunting jenggot tidak habis? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam An-Nawawi ulama besar mazhab Syafi'i, saya memilih pendapat untuk membiarkan jenggot, kata beliau, untuk tidak diapa-apakan. Memang betul ada pendapat yang mengatakan apabila jenggot sudah lebih 1 genggam maka dipotong lebihnya, ya. Yang dipotong lebihnya, bukan sininya. Lebihnya yang dipotong. Baik. Bahkan Syalbani menganggap itu sunnah. Sunnah memotong jenggot ketika sudah lebih dari 1 genggam. Lebihnya itu sunnah. Alasan beliau adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau dia akan melaksanakan ibadah haji maka dia ukur. Ya. Kemudian dia ini. Tapi wallahu alam, Syekh Ibn Utsaimin beliau membantah pendapat tersebut. Beliau mengatakan yang pertama, riwayat tentang itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan alangkah banyaknya riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah yang tidak sahih. Ya, itu yang pertama. Jadi hadis ini perlu dicek dulu. Kemudian yang kedua, menurut Syalbani dia sahih, tapi sebagian ulama memandangnya tidak sahih. Yang pertama. Dan ini tidak bisa melawan hadis-hadis yang memerintahkan untuk melihara jenggot. Kemudian yang kedua, kalaupun seandainya itu sahih, maka itu perbuatan seorang sahabat dan tidak diriwayatkan Nabi SAW melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya sholat jenazah dan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ngangkat tangannya hanya di takbir yang pertama, sisanya sekedar Allahu Akbar, tidak angkat tangan. Ketika dikatakan kepada Syalbani, wahai Syalbani, Abdullah bin Umar dia mengangkat tangan di setiap ini. Abdullah bin Umar. Kata beliau, riwayat itu tidak sahih. Seandainya sahih, Nabi tidak pernah melakukannya. Sama juga jawaban kita seperti itu. Seandainya riwayat tentang memotong jenggot ini sahih, tapi Nabi tidak melakukannya. Itu ijtihad seorang sahabat. Sama. Dan itu dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Bukan saya yang menjawab, ya. Menjawab Syalbani, bukan saya. Ini Syekh Ibn Utsaimin. Ya, jangan nanti antum menganggap saya menjawab. Tapi ini jawabannya Syekh Ibn Utsaimin. Kita katakan seperti itu. Ketika beliau mengatakan bahwa tidak perlu mengangkat tangan di takbir berikutnya, meskipun ada riwayat Abdullah bin Umar dan riwayat itu tidak sahih. Seandainya sahih, kata beliau, maka wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan begitu pula jawaban kita dalam urusan ini. Ya. Baik. Wallahu taala a'la wa alam. Biarkan saja, ya. Setiap amal bergantung kepada niat. Apabila kita tidak pernah berniat untuk melakukan kebaikan, seperti spontan dalam membantu orang, apakah kita mendapatkan pahala? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, la yutasawwar, tidak bisa dibayangkan ada orang melakukan sebuah ibadah itu tanpa niat. Meskipun antum spontan, ya. Ketika spontan itu spontan juga niatnya muncul. Saat spontan itu spontan juga saat itu niatnya muncul. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan la yutasawwar, tidak bisa dibayangkan kecuali kalau kita gila.
Baru pada saat itu bisa dibayangkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau ada orang yang mengatakan ada ibadah yang bisa dilakukan tanpa niat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang ini tidak berkewajiban melakukan ibadah. Kenapa? Dia gila. Rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang, di antaranya anil majnun hatta yufik, dari orang gila sampai sadar. Baik. Jadi ketika antum spontan juga niatnya muncul. Insyaallah. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Baik. Ketika seseorang dia sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba buah dari pohon itu jatuh, dia lihat spontan dia pergi. Kenapa engkau loncat? Saya ingin menyelamatkan diri. Saat itu niatnya muncul. Baik, wallahu taala a'lam. Bolehkah zikir setelah salat sambil berjalan ketika kita ada keperluan? Boleh. Masuk dia dalam keumuman hadis Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang berakal adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring. Ya, masuk dalam keumuman itu. Tapi yang paling afdal tentunya orang berzikir sambil duduk, lebih menghayati apa yang diucapkan. Namun kalau ada keperluan boleh. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah menjadi imam, selesai beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau langsung berdiri, kemudian keluar dari masjid. Tidak bisa kita katakan Nabi tidak berzikir, tidak bisa. Beliau orang yang paling banyak zikirnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini ada pertanyaan dari WA. Minta nasihat bagi kami yang putur saat ini. Setiap kali ibadah serasa ngantuk terus. Ya, ini bukan putur ya. Kalau ngantuk. Nasihat saya, antum tidur siang. Tidur siang. Kalau ngantuknya itu ibadah malam hari, ya tidur siang. Kayak kajian misalkan ngantuk, tidur siang. Ya. Yang namanya putur itu malas. Tidak ada lagi semangat untuk melakukan kebaikan. Awalnya dia rajin ngaji, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Ketika ditanya, kenapa antum gak tahu nih, saya sedang ini. Itu namanya futur. Diambil dari kata fatrah. Fatrah itu artinya masa kekosongan. Masa kekosongan. Kosong. Gak ada semangat. Itu futur. Tapi kalau ngantuk, lain cerita. Baik. Adapun kalau antum menanyakan futur, maka ingat, setiap orang itu bisa kena penyakit futur. Maka di antara cara untuk ini, untuk melawannya adalah coba antum pindah dari amalan kebaikan tersebut menuju kebaikan yang lain. Bukan berhenti melakukan kebaikan, pindah menuju kebaikan yang lain. Karena kadang ketika kebaikannya itu saja bisa bosan. Bisa bosan. Maka pindah lakukan kebaikan yang lain. Makanya disebutkan ketika para ulama sudah mulai disebutkan dalam kitab adab-adab menuntut ilmu, ketika sebagian ulama mereka ada rasa bosan mempelajari hadis misalkan, mempelajari hadis, maka mereka keluar menuju padang pasir, lalu mereka menulis bait-bait syair yang berisi nasihat-nasihat. Itu juga kebaikan. Ya. Karena sudah bosan mereka mempelajari tentang ini, akhirnya mereka pergi ke padang pasir lalu duduk menulis bait-bait syair yang isinya kebaikan. Ya. Jadi pindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Tanawwu'. Ya. Tanawwu' yaitu memvariasikan kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita mengingat bahwasanya kalau kita putur lalu kita biarkan diri kita terus putur, terus malas, maka ingat setiap detik yang kita habiskan dalam kemalasan itu ada pertanggungjawabannya. Ya kalau antum sudah siap untuk menjawab, silahkan. Sudah siap untuk menjawab di hadapan Allah tentang waktu-waktu yang dibuang dalam keadaan putur, itu silahkan. Setiap detik ada pertanyaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dahulu sebagian ulama salaf ketika ada orang datang mengatakan, "Ta'al, ijlis ukallimuk." Wahai imam, tolonglah duduk sebentar, saya ingin berbicara. Kata beliau, urusan apa ini? Urusan dunia. Ngobrol-ngobrol urusan dunia. Maka ulama salaf itu mengatakan, hentikan dulu perjalanan matahari baru kita bicara. Ya. Hentikan dulu matahari ini, jangan dia jalan. Artinya hentikan dulu waktu. Stop dulu waktu ini. Ayo kita ngobrol setelah itu.
Sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu ada hisab, ada pertanggungjawaban dari waktu-waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, pilih teman ya yang selalu mengingatkan kita kepada ini. Bukan teman yang mengajak kita putur. Ya. Ayo ngaji, main kerambol aja gitu. Masa antum ngaji-ngaji terus apa nggak bosan? Kita kerambolan aja. Tinggalkan teman seperti ini. Tinggalkan teman seperti ini. Nggak ada manfaatnya. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan, yang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.